Yanzi selalu sabar menunggu di depan pintu meski sudah 1 jam lebih berdiri. Meski sudah sekian banyak ketukan dan panggilan masih tak ada jawaban, belum terlintas di kepalanya sesuatu yang buruk terjadi padanya. Hampir selalu orang yang dia tunggu akan keluar 2 jam setelah ketukan pertama dengan rambut tak rapi, kamar berantakan, dan sebuah seragam serdadu yang tergeletak di atas kasur. Baju itu telah disimpan sejak Yanzi belum lahir. Warnanya telah pudar, dan sebagian terlihat seperti kena getah. Ibunya seringkali lekat-lekat memandanginya dan kadang disertai air mata. Saat menunggu pintu itu dibuka, Yanzi suka melamuni sesuatu. Yanzi kecil tak mengerti apa-apa. Saat menanyakan pada ibunya, dia hanya mendapat jawaban, "Dia akan kembali, dia akan kembali, Yanzi." Semua itu membuatnya makin tak mengerti. Hari-hari berat dilalui hanya berdua. Dunia yang terlalu bengis bahkan untuk sekadar cari makan. Tiap napas menarik perih. Hingga suatu saat Yanzi tahu, ada masa lebih berat yang berada jauh di belakang. Pasukan dengan wajah malaikat datang dari arah timur laut, menjanjikan sebuah perlindungan dari ganasnya peperangan. Semua mengamini dan menyambutnya dengan hati senang. Namun tak lama kemudian mereka berganti wajah dengan jubah kebengisan serta sejulur tangan dan kaki binatang. Mereka memperburuk keadaan. "Ayahmu adalah salah satu di antara mereka, Yanzi," kata ibunya di lain waktu. Saat itu Yanzi masih kecil. Itu adalah hal yang mengejutkan bagi Yanzi. Dia selama ini merasa kering kasih sayang seorang ayah. Namun saat sudah tahu siapa ayahnya, Yanzi tak tahu harus bagaimana menjawabinya. Dia pun tak mengerti kenapa sekian banyak rangkuman kisah penuh derita dalam peperangan, terselip di sana kisah cinta, bahkan mereka menikah. "Dia serdadu yang baik dan tampan, Yanzi," ujar ibunya. Kemudian ibunya melanjutkan ceritanya. Saat Yanzi masih dalam kandungan keadaan tiba-tiba berbalik. Mereka para pendatang semua terusir dari tanah yang tak seharusnya dikuasai, termasuk ayah Yanzi. Sejak saat itu dia tak kembali lagi. Hanya meninggalkan seragam serdadu yang selalu ibunya pandangi dan tangisi setiap hari. Bahkan saat akan tidur, baju itu selalu didekap oleh ibu Yanzi. Yanzi hanya bisa membayangkan peristiwa itu. Bayangannya selalu pada tragedi berdarah. Karena dalam cerita-cerita yang dia dengar, saat peristiwa itu terjadi darah tercecer di mana-mana, dan banyak mayat bergelimpangan. Yanzi juga ditakdirkan terlalu takut pada darah. Merah yang menyakitkan. Apalagi saat ibunya mulai berubah, selalu mengurung diri dalam rumah dan tak banyak bicara. Ibunya akan selalu sibuk dengan dunianya yang absurd, hanya berkutat dengan imajinasi dan perasaannya sendiri. Terkadang hanya ada kekosongan dalam matanya. Bahkan Yanzi pernah melihatnya langsung sekitar 3 tahun lalu. Ibunya mengiris kulit tangannya sendiri di hadapan Yanzi dengan bibir tersenyum, namun tetap merasakan sakit. Lalu cairan merah meluap dan melumasi sekujur tangan. Sebagian ada yang menetes-netes. Jantung Yanzi seperti merosot ke bawah sambil berteriak. Lalu dia lupa waktu dan terbangun saat ibunya sudah di rumah sakit. Ibunya terselamatkan karena tetangganya yang mendengar teriakan membawa ibunya ke rumah sakit. Saat lamunannya makin terbang, suara gerendel pintu bergemerincing membuat kesadaran kembali memasuki kepala Yanzi. Keriut pintu mulai terbuka dan wajah di hadapannya tak seperti baru bangun tidur. Yanzi yakin ibunya telah terbangun lama, hanya saja tak membukakan pintu untuknya. Itu hal biasa. "Apa dia sudah kembali?" tanyanya. "Dia takkan kembali," jawab Yanzi. "Dia akan kembali, Yanzi," ujar ibunya, lalu pergi ke kamar mandi. Ibunya sudah tak memikirkan lagi apa yang Yanzi alami sekarang. Menikah dengan laki-laki brengsek juga pengangguran. Mengabaikan semua tanggung jawab sebagai suami. "Bangsat kau!" Perangai palsu sudah menipunya hingga dia menyesalinya dalam-dalam. Yanzi hampir saja menumpahkan air matanya, namun cepat-cepat mengusap matanya sebelum benar-benar air mata itu jatuh, lalu menguatkan dirinya sendiri. Terkadang dia pun berpikir dan menginginkan ayahnya kembali. Meski dia tahu jika itu terjadi, dia bakal tak tahu bagaimana cara menyambutnya nanti. Namun dia juga merasa sedikit beruntung karena tak memiliki anak, hingga tak ada yang ikut merasakan kehidupan pedih seperti dirinya. Meski ketakutan akan masa depan juga ada, siapa yang akan mengurus dirinya nanti? Badan kurus Yanzi dan wajah yang jarang tersenyum cukup menggambarkan dia tak baik-baik saja.
Pakaiannya yang gombrang cukup mengundang iba orang yang melihatnya. Yanzi memandangi seragam serdadu itu, dan kali ini dia malah benar-benar menangis. Tangannya menutupi mulutnya, namun tak bisa menahan ledakan dalam dadanya. Dia takkan kembali, dia takkan kembali. Gumamnya berulang-ulang untuk mengalihkan pikiran. Yanzi akan meletakkan makanannya di meja kecil sebelah tempat tidur, lalu membereskan semua yang berantakan. Yanzi akan pulang jika semua sudah selesai. Beruntungnya ibunya masih bisa sedikit mengurus dirinya sendiri. Meski selalu saat Yanzi kembali saat sore nanti, sisa-sisa makanan dan benda-benda dalam kamar semua berantakan lagi. Namun Yanzi tak dongkol sama sekali. Jika bukan dia yang mengurusi semua, ibunya bisa mati kelaparan. Beruntungnya rumah yang dihuni adalah milik sendiri, terletak beberapa blok dari rumah Yanzi. Turuti saja keinginannya. Dia saja tak mau dipindah, kenapa kau memaksa? Kata suaminya suatu kali. Yanzi tahu suaminya sendiri juga tak berharap untuk serumah dengan ibu Yanzi. Dia sama sekali tak pernah menjenguknya ataupun menanyakan kabar. Hanya sebatas mengizinkan merawatnya sendirian. Akhir-akhir ini suaminya biasa pulang pagi dalam keadaan mabuk. Jika mabuk terlalu berat, kawannya mengantarkan sampai ke sofa yang sudah robek sana-sini hingga terlihat busa-busanya tersembul keluar. Dan di sanalah dia bakal muntah-muntah. Biasanya celananya juga basah air kencingnya sendiri. Semua kekacauan itu Yanzi yang membereskan. Yanzi tak terkejut saat sampai di rumah. Suaminya sudah tertidur di sofa dengan dengkuran keras dan terlihat juga muntahan yang tercecer. Lebih dulu Yanzi masuk ke kamarnya, memandang dirinya pada cermin yang retak. Hanya diam, namun dalam kepalanya kalimat-kalimat bertengkaran. Dia menyadarinya, selama ini hampir tak ada waktu mengurus dirinya sendiri. Tak pernah bersolek dan tak punya baju yang baru. Waktunya lebih banyak tersita pada hidup yang penuh tekanan. Kadang dia takut kepalanya tak bisa menyangga beban pikiran yang bisa menghilangkan segala isyarat tentang dirinya yang sekarang. Pandangannya makin masuk ke dalam diri. Untuk kali ini dia ingin lebih menghargai dirinya sendiri. Tangannya menyeruak baju-baju di lemari, dia memilih baju terbaik menurutnya dan memakainya. Rambutnya dia sisir pelan-pelan sambil memandang diri pada cermin. Bibirnya dia paksa untuk tersenyum. Sesekali mengibas-ibaskan rambutnya. Yanzi merasa lebih cantik saat ini, dan mulai bersenandung lirih sambil masih menyisir rambutnya. Lalu terdengar suara muntah-muntah dari suaminya. Kali ini Yanzi tak peduli itu. Yanzi, sini kau! Suara itu terdengar keras bernada memaksa. Yanzi masih mencoba untuk tak peduli. Yanzi! Teriaknya lagi lebih keras. Dalam kepalanya, Yanzi memikirkan waktu-waktu beratnya selama ini yang harusnya membuatnya berjiwa baja. Dia merasa seperti orang terbodoh di dunia selama ini, karena hanya selalu diam saat suaminya melukai, meneriaki, dan meludahi Yanzi. Dadanya bergemuruh dan tak ingin menahannya. Lalu berjalan dengan langkah pelan menuju ruang depan. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. Wajah suaminya masih terlihat tak sepenuhnya sadar. Dia mendongak melihat Yanzi. Saat itu juga Yanzi meludahinya berkali-kali. I'm never gonna look back.